Baik adik-adik sekalian, untuk kelas 1B D4 TKJJ, hari ini hari Selasa tanggal 1 November 2022. Kita akan mulai kuliah untuk pertemuan yang ketiga mata kuliah fisika terapan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Disilakan. Mari kita berdoa, namun sebelum itu izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yakni Kristen Protestan. Mari berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ini kami Tuhan, sebagian dari anak-anak-Mu datang pagi tunduk untuk memuji akan kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan, pada pagi ini kami akan menunaikan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan pimpin hingga boleh terselesaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nyanyi lagu nasional 2 kali, disilakan. Halo Bandung. 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Beri salam. Selamat pagi, Ner. Pagi, silakan duduk semuanya. Baik adik-adik, untuk materi kuliah kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tugas, yaitu topik 1 dan topik 2. Jadi ada video 1 dan video kedua. Nah, jadi semua taruh sini di flash sekarang. Saat ini kita akan mendengarkan presentasi topik ketiga dari Saudari Jelita. Dan yang lainnya memperhatikan ya. Dan nanti sebentar sesudah itu berikan masukan seperti yang pertama. Silakan. Pengertian gerak pada bidang vertikal. Gerak vertikal adalah gerak benda. Kali lagi kita akan mendengarkan presentasi tentang topik ketiga fisika terapan yang akan disampaikan oleh Ramoy Musa Rondo. Silakan. Pokoknya baca sesuai dengan ada backing, nanti yang lain perhatikan. Ya? Keras. Gerak pada bidang vertikal. Pertama, abstrak. Gerak vertikal adalah gerakan benda yang arahnya tegak lurus dengan bidang horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa benda yang bergerak vertikal lintasannya berupa bidang vertikal. Contoh sehari-harinya adalah ketika kita melemparkan bola ke udara. Bola tersebut akan naik mencapai jarak tertingginya hingga akhirnya kembali lagi ke tanah dengan lintasan yang berupa lintasan lurus yang arahnya vertikal. Pada lembaran ini akan dirinci mengenai jenis gerak vertikal, besaran yang terlibat dan persamaan yang digunakan. Pendahuluan, gerak vertikal adalah gerak benda yang arahnya lintasannya berupa garis lurus ke atas. Jadi setelah kita mendengarkan pemaparan tentang topik ketiga ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian, disilakan. Ada yang kurang atau ada yang lebih atau apa, silakan ditambahkan. Ini ada yang mau tambahkan? Berarti cuplikan semua ini, sama semua. Siapa yang mau tambahkan dari DP Urayan? Misalnya ada yang dia lupa taruh, ya, ada.
Karena ada tambahan berarti sama semua dengan dia. Ya. Kalau bertanya boleh? Ya nggak usah bertanya, ini tambahkan. Karena ini bukan tanya jawab. Ini cuma mau lihat tuh, kan ada backing dan dia ada backing. Ada yang kurang atau nyanda atau bagaimana? Mungkin DP pembahasan salah. Silakan. Ya, ada? Silakan. Buka tuh masker sepeda peliang apa muka. Oke? Jadi begini. Bertanya pada dia, jangan pada kita. Pada saat bola dilemparkan ke udara dari titik awal, bukan hanya tentang jalur bola yang dilemparkan itu tegak. Karena ada backing begitu. Nah, jadi Ana bilang, Ana penulisan tentang bola itu bagaimana? Itu yang Ana baca Ana punya. Di sini bukan diskusi tanya jawab, ya, tapi melengkapi apa yang dia backing. Walaupun lintasan bola itu melengkung, tapi tetap mengarah ke atas, maka yang diukur adalah titik tertinggi bola terhadap bumi, terhadap titik 0. Jadi walaupun titik bola itu melengkung begini ke jalur lemparan, tetap itu disebut dengan gerak vertikal. Ngana punya ada begitu. Nah, tidak perlu ditanggapi. Ini bukan tanggapan benar atau salah. Apa yang Anda buat itu Ngana sampaikan. Ada lain lagi? Sekali lagi kalau Anda ada tanggapan berarti dianggap sama semua nih. Ya. Oke. So mau tutup ini session ini dan terima kasih, tepuk tangan buat Ramoy. Kita akan membahas topik yang keempat oleh Safa Dwi Rahma Darise. Topik keempat itu apa judulnya? Oke, silakan dengan suara keras dan yang lainnya membandingkan dengan apa yang Anda buat. Jadi kalau Anda ada di HP mau bikin apa mau dua itu? Iya toh? Jadi silakan. Pendahuluan salah satu mata pelajaran memiliki banyak. Keras. Nggak dapat baca, nggak ada tulis, kok nggak baca. Pendahuluan salah satu materi fisika yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan. DP judul dulu Kak Ana bilang. Topik dulu baru baca cerita. Belum baca cerita topik, so baca cerita di bawah. Berarti kalau orang yang ada kepala ini. Siluman berarti itu. Baca cerita keras dulu tentang topik yang orang mau diskusikan. Silakan. Topik kali ini adalah hukum gerak. Pendahuluan salah satu. Oke, sudah kita mendengarkan pemaparan topik keempat ya. Ada tambahan dari teman-teman sekalian? Silakan. Angkat tangan. Mana dulu? Mana tuh? Oh, silakan. Angkat tangan, kong bicara nama, baru apa yang Anda mau tambahkan. Silakan. Nama siapa? Tunggu. Baca semua ada Pak karena dia. Ya. Silakan. Nomor berapa Anda nama sini? Nomor absen berapa? 13 Pak. 13. Esra? Silakan Esra. Abstrak materi jalan isi dan menentukan sebuah alternatif pembelajaran agar. Jadi hal yang perlu ditambahkan pada dia apa tadi? Yang Langsung saja materi Pak. iya. Di abstrak. Atau apa? Esra. Dia aturan kenan. Ya. Ya, apa mau tambahkan pada dia? Keras kok, anak bicara enggak jelas. Coba kewas dulu ya. Kau anak dengar. Berdiri. Sebutkan nama kong. Ya, kira-kira apa yang mau ditambahkan? Silakan. Nama saya Jennifer Kristani Kewas. Saya akan menambahkan yang di hukum Newton 3 Ya. itu ada persamaan F aksis sama dengan F reaksi. Oke. Karena bentuk aksi Itu dan yang reaksi- tidak disampaikan kan? Ya. Karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lainnya, maka rumus hukum Newton 3 ada 3 jenis. Itu yang pertama, rumus gaya gesek. Jadi rumus Fg sama dengan U kali N. Keterangan Fg itu gaya gesek dengan satuan Newton, U koefisien gesekan, dan N gaya normal. Dan yang kedua, rumus gaya berat.
rumusnya W sama dengan M kali G. W adalah gaya berat dengan satuan Newton, M massa benda dengan satuan kilogram, dan G gravitasi. Dan untuk rumus yang ketiga, rumus berat sejenis. Rumusnya S sama dengan P kali G, yaitu S berat jenis, P massa jenis, dan G berat benda. Sekian. Oke. Saya akan menambahkan materi tentang unsur-unsur yang ada pada hukum Newton. Yang pertama, gaya. Gaya merupakan bentuk tarikan atau dorongan yang mengarahkan sebuah benda tertentu terhadap benda lainnya. Maka dalam satuan gaya adalah Newton, sementara dalam CGS adalah Dyson. Gaya bisa dihitung langsung menggunakan alat ukur yaitu neraca Pegas. Gaya adalah bentuk tarian atau dorongan yang mengarahkan sebuah benda tertentu terhadap benda yang lainnya. Dalam MKS satuan gaya adalah Newton, dalam CGS adalah Dyson. Dan berikut jenis-jenis yang perlu Ramesh ketahui kaitannya dengan hukum Newton. Pertama, berat benda atau biasa disimbol dengan W. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tertentu dengan rumus W sama dengan meter per gram. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya kontak atau gaya sentuh yang bekerja dengan arah tegak lurus pada bidang sentuh tertentu jika dua benda tersebut saling bersentuhan. Berikut gaya gesek. Gaya gesek bentuk gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda tertentu, yakni ada jenis gaya gesekan seperti gaya gesekan kinetis dan gaya gesekan statistis. Gaya gesekan kinetis atau biasa simbol dengan FK adalah gaya gesekan yang timbul saat benda sedang bergerak, sedangkan gaya gesekan statis biasa disingkat dengan FS adalah ketika benda sedang diam. Yang kedua dari unsur-unsur Newton yaitu kelajuan dan kecepatan. Dalam kajian ilmu fisika, kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang berbeda. Yakni kelajuan yaitu cepat lambatnya benda bergerak yang memiliki besaran skalar atau nilai pada jarak tertentu terhadap waktu tempuh. Sedangkan kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan benda pada waktu tempuh tertentu dengan menggunakan besaran vektor, yakni memiliki nilai dan arah. Jadi akan salah besar jika Ramesh menyamakan kelajuan dan kecepatan dalam ilmu fisika. Dalam persamaan rumusnya, kelajuan berarti jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Pada hukum Newton, kelajuan dan kecepatan digunakan semua karena hukum ini berkaitan dengan benda yang bergerak yang pasti memiliki kelajuan atau kecepatan. Kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang berbeda. Kelajuan merupakan lambatnya benda bergerak yang memiliki kisaran skala atau nilai pada jarak tertentu terhadap waktu tempuh. Sementara kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan benda pada waktu tempuh tertentu dengan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Berikut dari unsur hukum Newton yaitu massa dan berat. Massa adalah sifat dari benda itu sendiri, yaitu ukuran kelembaban sebuah benda atau jumlah satunya, sedangkan berat adalah gaya gravitasi bekerja pada sebuah benda tertentu untuk bergerak. Hubungan massa dan berat ditunjukkan dari suatu benda dengan massa tertentu yang jauh ke bumi. Contohnya ketika sebuah batu dibawa ke bulan, maka akan tetap menjadi batu dengan ukuran yang sama. Bedanya dalam beratnya alias gaya gravitasi yang bekerja pada batu tersebut akan berkurang karena adanya di bulan tidak ada gravitasi. Hubungan antara massa dengan berat dapat ditunjukkan dari suatu benda dengan massa tertentu yang jatuh bebas ke bumi hanya akan dipengaruhi oleh satu gaya, yakni gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Hal ini kemudian disebut berat Y atau dari benda itu. Itulah sebabnya F sama dengan M kali A memberikan hubungan F sama dengan W, A sama dengan gravitasi, dan M sama dengan menjadi W atau mg. Jadi gravitasi sama dengan 10 meter sekon pangkat 2 di bumi. Maka 1 kilogram bendanya beratnya. Tangan buat kalian semua karena sudah menyampaikan, dan pembahasan kita untuk kuliah ini sudah selesai. Nanti untuk topik berikut kita bahas pada hari Kamis ya. Jadi untuk hari Kamis
kita sudah ada tambahan topik 5 dan 6 ya. Jadi tiap hari kita ada 2 topik supaya selesai ini topik kita akan membahas tentang praktek. Ya. Praktek ada di belakang situ dia punya panduan ya. Jadi pembahasan kita sudah selesai, kita tinggal menyempurnakan sambil menunggu waktu kuliah selesai. Baik, adik-adik sekalian, kita akan tutup kuliah kita dengan doa. Siapa yang mau berdoa ini? Doa akan dipimpin oleh Hikmah Sofyan. Oke, Sofyan, mana tuh Sofyan? Nah, jadi jangan lupa topik kita sudah sampai 56 ya. Jadi hari Kamis semua sampai 56 ya. Walaupun nanti mau isi di flash baru 34. Tapi topik yang kita mau periksa sampai di 56. Yang nak bikin tugas nggak usah masuk karena biar masih keluar ya. Jadi topik kita sampai berapa? Oke, berarti ada video juga untuk 56 itu ya. Jadi kalau dia kali 2, 6 kali 2 12 tambah 1 berarti 13. Tugas orang sudah yang ke-13. Cuma DP jumlah ada para sabanya. Mar DP materi kan sama. So ada di topik tinggal Anda buat. Jadi kalau malas, kalau enggak mau baking terus rasa lala mau baking ini. Tapi kalau udah ikuti dari awal, nah silakan. Jadi yang nak bikin tugas dia akan lebih lama, lebih mengundurkan diri karena pasti nilai E so di tangan. Oke, silakan ya. Rajin-rajin pasti dapat nilai A. Oke, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu. Izinkan saya berdoa menurut agama saya Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak selesai. Beri salam. Terima kasih. Terima kasih.